Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya robbal alamin. Sahabat beriman, segala rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang memperoleh jatah rezeki meski jumlahnya berbeda-beda. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memastikan kecukupan rezeki yang diberikan bagi setiap umat. Lantas bagaimana memahami konsep rezeki diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci agar memperoleh rezeki yang cukup. Bagaimana dengan orang yang malas beribadah tetapi rezekinya lancar? Sahabat, tonton video ini hingga akhir agar tidak salah memahami bagaimana memahami konsep rezeki. Sahabat beriman, mungkin ada yang lagi memikirkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan rezeki umatnya. Baiknya pahami dulu bagaimana konsep rezeki bagi tiap-tiap orang. Hal utama yang perlu kita ketahui adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki makhluknya. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya." Quran Surah Hud ayat 6. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bercerita tentang proses penciptaan manusia, kemudian diutusnya malaikat ke janin untuk meniupkan roh dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Takdir rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Muslim. Turunan dari prinsip hadis tersebut bahwa siapapun anggota keluarga yang nafkahnya menjadi tanggung jawab orang tua, hakikatnya memberi rezeki mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepala keluarga. Kepala keluarga yang bekerja hanya perantara untuk rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi anak-anaknya. Nah sahabat, perlu dicatat, meski setiap makhluk sudah ditetapkan rezekinya, tidak berarti berpangku tangan dan diam, tidak bekerja dengan anggapan semua telah ditakdirkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa bertawakal merupakan bentuk dari mengusahakan rezeki. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar bertawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada seekor burung yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu sore harinya pulang dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Imam Ahmad menjelaskan bahwa hadis tersebut tidak berarti dengan berpangku tangan, melainkan berusaha. Bahkan dalam hadis tersebut terdapat perintah mencari rezeki sebagaimana analogi burung tak kalah keluar dari sarangnya di pagi hari demi mencari rezeki. Adapun hakikatnya dari rezeki dari masing-masing manusia adalah apa yang dikonsumsi dan apa yang dimanfaatkan, sementara yang dikumpulkan belum tentu menjadi cukup. Rezeki dari hadis dari Abdullah bin Syakir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manusia selalu mengatakan, 'Hartaku, hartaku,'
Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersisa di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Karena itu, sekaya apapun, sebanyak apapun penghasilannya, seluas apapun sawahnya, tidak akan mampu melampaui rezeki yang telah Allah tetapkan. Telah kita pahami bahwa rezeki kita bisa berupa uang, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal lain yang menjadi kebutuhan hidup. Kemudian setiap orang sudah ditentukan jatah rezekinya, maka tentu rezeki itu tidak mungkin salah alamat. Bukan juga berarti kita layak untuk pasrah, apalagi bermalas-malasan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana selayaknya manusia mengisahkan rezekinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah supaya kamu beruntung." Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Menurut tafsir Ar-Razi, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia bertebaran di muka bumi setelah sholat bermakna mencari rezeki atau menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Tafsir Ar-Razi juga menambahkan bahwa alangkah baiknya setelah menunaikan sholat, kita tidak beristirahat di dalam masjid atau bermalas-malasan atau tidur, melainkan berusaha meraih karunia Allah yang berlimpah di muka bumi. Maka dari itu, sebagai muslim, sudah sewajarnya bekerja keras untuk meraih rezeki dengan cara-cara yang baik. Dari rezeki yang kita peroleh, sebaiknya dimanfaatkan dengan hal baik, misalnya dengan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manusia yang paling dicintai Allah adalah mereka yang paling memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya." Hadis riwayat At-Tabrani. Di dalam kitab suci Al-Quran ditekankan hubungan antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudahan memperoleh rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Sahabat hingga 3 ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan bahaya dan memberikan jalan keluar orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mendatangkan berbagai manfaat berupa dimudahkannya rezeki. Bagaimana dengan orang yang malas beribadah tetapi rezekinya lancar? Sebelumnya telah dibahas tentang konsep rezeki serta kunci dalam mendapatkan rezeki itu sendiri, di mana dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bertakwa dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Akan tetapi seringkali mungkin kita dapati seseorang bahkan malas beribadah tetapi rezekinya tetap lancar. Jika mendapati seseorang yang semakin buruk kualitas ibadahnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki baginya berlimpah, maka hati-hatilah, karena bisa jadi ini adalah istidraj baginya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan duniawi kepada seseorang, sedangkan keimanannya terus turun, maka bisa jadi itu adalah ciri dari istidraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bermurah hati memberikan kenikmatan duniawi di balik itu
kenikmatan tersebut justru adalah ujian yang sungguh berat pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan juga tangga-tangga perak yang mereka naiki, dan kami buatkan pintu-pintu perak untuk rumah-rumah mereka, dan kami buatkan bagi mereka dipan-dipan untuk mereka bersandar sebagai bentuk ujian dan cobaan bagi mereka. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Az-Zukhruf ayat 33 hingga 35. Sahabat perihal orang yang rezekinya lancar meski malas beribadah, sebagian orang salaf berkata bahwa barangkali orang yang diberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui bahwa itu adalah istidraj, dan barangkali dia tertipu oleh pandangannya sendiri, namun ia tidak menyadarinya. Boleh jadi pula dia terlena oleh pujian orang lain sementara tidak menyadarinya juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memberikan dunia kekayaan bagi orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dia cintai, namun dia tidak memberi keimanan kecuali kepada orang yang dia cintai." Sahabat beriman, jangan bangga atas limpahan rezeki yang kita peroleh meski malas beribadah. Tunaikanlah ibadah serta raihlah nikmat dunia dan akhirat dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan, dan jauhkanlah diri dari istidraj. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.